Jika A 22,1/4% dari 25 dan B adalah 1/8 dari 32, maka halo semua, saya Fikri Ernakli. Sesuai permintaan kalian di medsos, kali ini saya akan membahas soal Matematika TPS UTBK. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar dapat berkembang dan memberikan manfaat untuk kalian semua. Gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Ini dia nomor 1. Oke, ini adalah soal nomor 1. Saya langsung artikan aja ya. Operasi segitiga dalam satu set bilangan bulat didefinisikan sebagai A segitiga B sama dengan A kali A min B. Kemudian 6 segitiga kali 3 segitiga min 2 sama dengan titik-titik-titik. Di sini kita tinggal lihat aja contoh atau definisi dari pernyataan tadi di atas. A segitiga B sama dengan A kali A min B. Untuk soal ini kita ngerjainnya dari belakang dulu ya, dari 3 segitiga min 2. Jadi 3 segitiga min 2 itu sama dengan 3 dikali 3 dikurang min 2 sama dengan 3 dikali 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, kita udah ketemu hasil yang di belakangnya. Kemudian kita lanjutkan lagi. 6 segitiga 15. 15 itu hasil yang tadi sama dengan 6 dikali 6 dikurang 15 sama dengan 6 dikali min 9. Nah, jawabannya itu adalah min 54. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah A, min 54. Nah, ini adalah soal nomor 2. Jika A 22,1/4% dari 25 dan B adalah 1/8 dari 32, maka di sini A-nya itu sama dengan 22,1/4% dikali 25. 22,1/4% ini bisa kita sederhanakan jadi pecahan biasa. 22,1/4 ini jadi 89/4 dibagi 100. Jadi 89/400. Setelah ini kita kalikan aja 89/400 dikali 25. Karena 400 bisa dibagi 25, maka kita sederhanakan aja 25 dan 400-nya kita coret jadi 25 itu jadi 1, 400 itu sisa 16. Jadi A-nya ini adalah 89/16. Hasilnya 5,5625. Nah, kalau kalian males untuk membagi 89/16, nanti saya akan memberikan cara cepatnya. Sekarang kita cari dulu B-nya. B itu sama dengan 1/8 dikali 32. 32 bisa dibagi 8, jadi hasil B itu sama dengan 4. Nah, sekarang saya akan bahas cara cepatnya. Bagi kalian yang males untuk membagi 89/16, kita tulis di bawah. A itu sama dengan 89/16. B itu sama dengan 4. 4 ini kita jadikan pecahan, jadi B sama dengan 4/1. Langkah selanjutnya, untuk penyebut A yaitu 16, kita pindahkan ke ruas atas kanan, jadi 4 dikali 16. Kemudian untuk penyebut B yaitu 1, kita pindahkan ke atas kiri, jadi 89 kali 1. Jadi A itu hasilnya sama dengan 89, B itu 64 dari 16 kali 4. Nah, kita udah tahu nih hasil yang besar itu yang mana. Tentunya A. Jadi jawaban yang cocok untuk nomor 2 adalah A lebih besar dari B. Ini adalah soal nomor 3. Taman berbentuk persegi panjang memiliki lebar 12 meter lebih pendek dari panjangnya. Area taman adalah 288 meter persegi. Ini adalah luas tamannya. Jika pagar dimaksudkan untuk dibangun di sekitar taman dan panjang 4 meter dibiarkan menjadi gerbang masuk,
Maka total panjang pagar yang dibutuhkan adalah, di soal nomor 3 ini kita telah mengetahui lebar dari sebuah persegi panjang. Lebarnya ini adalah panjang dikurang 12 meter. Kemudian panjangnya adalah P, luasnya adalah 288 meter persegi. Setelah ini kita langsung aja gunakan rumus luas persegi panjang. Rumusnya itu adalah L sama dengan panjang kali lebar. Luasnya itu 288 sama dengan panjang dikali panjang dikurang 12. 288 sama dengan P kuadrat min 12P. Setelah ini kita pindahkan aja 288 ke sebelah kanan. Jadi 0 sama dengan P kuadrat min 12P min 288. 0 sama dengan P kuadrat min 12P min 288 sama aja dengan P kuadrat min 12P min 288 sama dengan 0. Setelah ini kita faktorkan aja. Jadi P min 24 dikali P plus 12 sama dengan 0. Kita mengetahui 2P nya, P sama dengan 24 atau P sama dengan min 12. Dikarenakan panjang ini tidak boleh minus hasilnya, maka kita ambil panjangnya itu sama dengan 24. Karena panjangnya 24, maka lebarnya 12. 12 itu dari 24 dikurang 12. Nah, setelah ini kita gunakan rumus keliling, tapi setelah kita menemukan nilai dari keliling persegi panjang tersebut, langsung kita kurangkan aja dengan 4. Kita cari dulu kelilingnya. K sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Sama dengan 2 kali 24 itu panjangnya ditambah 12 itu lebarnya. Sama dengan 2 dikali 36. 2 dikali 36 sama dengan 72. Jadi kelilingnya itu 72. Karena kelilingnya udah ketemu, maka kita langsung kurangkan aja dengan 4. 72 dikurang 4 sama dengan 68 meter. Jadi jawaban yang pas untuk nomor 3 adalah C, 68 meter. Selanjutnya ini adalah soal nomor 4. Gaji Bayu meningkat setiap bulan sebesar 10% dari bulan sebelumnya. Jika gaji Bayu di bulan Maret adalah 4.840.000, maka gaji di bulan Januari adalah. Di soal ini, setiap bulan gaji Bayu naik 10%. Berarti rumusnya itu adalah gaji awal dikali 110%, di mana 110% ini dari 100% ditambah persentase kenaikan gaji. Itu rumus mencari gaji di bulan setelahnya. Karena kita ingin mencari gaji awal, berarti kita harus menemukan rumus mencari gaji sebelumnya. Rumusnya itu adalah gaji awal dikali 100 per 100 ditambah kenaikan persennya. Jadi, kalau di soal ini, gaji awal dikali 100 per 110. Bulan Maret, gaji Bayu itu 4.840.000. Berapa gaji Bayu bulan Januari? Kita langsung aja eksekusi dengan rumus mencari gaji sebelumnya. 4.840.000 dikali 100 per 110. 4.840.000 ini bisa kita bagi 110 sehingga 44.000 dikali 100. Jadi hasilnya itu 4.400.000. Ini untuk gaji Bayu di bulan Februari. Setelah itu kita lanjut, gaji awalnya itu jadi 4.400.000. Sehingga 4.400.000 dikali 100 per 110. 4.400.000 dibagi 110 itu hasilnya 40.000. Kemudian langsung dikali 100. Jadi hasilnya 4 juta. Itu untuk di bulan Januari. Sehingga gaji Bayu di bulan Januari adalah 4 juta. Jawaban yang tepat adalah C. Kemudian ini adalah soal nomor 5. Larutan A memiliki kandungan alkohol 10% dan larutan B memiliki kandungan alkohol 25%. Untuk mendapatkan campuran larutan dengan kadar alkohol 15%, maka perbandingan larutan A dan larutan B yang perlu dicampur adalah. Dalam soal ini, kita bisa menggunakan konsep rata-rata untuk mencari perbandingan larutan A dan B. Maka, kita langsung aja eksekusi, jadi 15% sama dengan 10% A ditambah 25% B per A plus B. 15% ini adalah campuran larutan alkohol. Setelah ini kita langsung operasikan aja.
A plus B-nya ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Istilah yang sering kita dengar itu adalah pindah ruas, padahal namanya bukan pindah ruas. Jadi 15% dikali A plus B sama dengan 10% A ditambah 25% B. Kalian bisa menghilangkan aja persennya langsung di sini. Karena saya ingin menuliskannya secara utuh, maka persennya tidak saya hilangkan. Selanjutnya 15% ini kita langsung aja kalikan dengan A plus B. Jadi 15% A ditambah 15% B sama dengan 10% A ditambah 25% B. Setelah ini gimana? Kita kelompokkan A dengan A, B dengan B. Jadi 15% A dikurang 10% A sama dengan 25% B dikurang 15% B. Jadi 15% A sama dengan 10% B. Karena kita ingin mencari perbandingan A dan B, maka A dan B-nya ini harus kita satukan di tempat yang sama. Jadi A per B, B-nya ini pindah ke kiri, sama dengan 10/5. A per B ini sama dengan A banding B. Jadi A banding B sama dengan 10/5. Karena 10/5 ini bisa disederhanakan, jadi A banding B sama dengan 2/1. Jawaban yang cocok untuk soal nomor 5 adalah D, 2/1. Nah, itu adalah soal-soal TPS UTBK Matematika. Terima kasih bagi yang telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like jika Anda menyukai video ini, and see you next time. Bye!